Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kinerja kami terkait topik perdagangan internasional dan keunggulan komparatif. Adapun anggota kelompok 2 terdiri dari Al-Mahdi, Muhammad Rizal Najib, Rian Akil Muyasar, saya sendiri Mainala Mufida, Fitria Nur Aini, dan Manda Malinda Ulaya. Kil, bisa next slide-nya. Yang pertama yaitu pengertian dari perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan antara pihak-pihak dari negara yang berbeda berdasarkan pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Adapun dengan kata lain, perdagangan internasional yaitu transaksi bisnis antara pihak-pihak dari negara yang berbeda. Contoh dari perdagangan internasional sendiri yaitu antara lain kegiatan ekspor dan impor. Pihak yang melakukan perdagangan ini dapat berupa individu, perusahaan, atau pemerintah. Next. Untuk bentuk-bentuk perdagangan internasional, yang pertama, perdagangan bilateral. Bilateral yaitu perdagangan yang dilakukan antar dua negara. Yang kedua, perdagangan regional. Perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara yang berada pada lingkungan kawasan tertentu. Misalnya ASEAN, negara Uni Eropa. Yang ketiga yaitu perdagangan multilateral, yaitu perdagangan antar negara tanpa dibatasi kawasan tertentu. Untuk manfaat perdagangan internasional yaitu adalah manfaatnya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi negara, itu sebagai fungsi utama. Kemudian yang B, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi atau belum mampu diproduksi di negara itu sendiri. Kemudian yang C, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Kemudian D, memperluas pasar dan menambah keuntungan. E, transfer teknologi. Dampak perdagangan internasional, dampak positif yang pertama yaitu saling membantu memenuhi kebutuhan antar negara. Yang kedua, meningkatkan produktivitas usaha. Yang ketiga, mengurangi pengangguran. Yang keempat, menambah pendapatan devisa bagi negara. Untuk dampak negatifnya, yang pertama, adanya ketergantungan dengan negara-negara pengimpor. Yang kedua, masyarakat menjadi konsumtif. Dan yang ketiga, mematikan usaha-usaha kecil. Faktor utama penyebab timbulnya perdagangan internasional meliputi A. Adanya perbedaan harga timbul akibat perbedaan ongkos produksi. B. Adanya perbedaan dalam pendapatan.
C. Adanya perbedaan dalam selera. Teori keunggulan komparatif. Teori ini dikemukakan oleh David Ricardo. Menurutnya, apabila ada perbedaan keunggulan komparatif antar negara, maka akan terjadi perdagangan internasional. Keunggulan komparatif sendiri akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Dalam teori keunggulan komparatif, suatu bangsa dapat meningkatkan standar kehidupan dan pendapatannya jika negara tersebut melakukan spesialisasi produk, barang, atau jasa yang memiliki produktivitas dan efisiensi tinggi. David Ricardo mendasarkan teorinya yang disederhanakan, yaitu yang pertama, hanya terdapat 2 negara dan 2 barang. Yang kedua, perdagangan bersifat bebas. Yang ketiga, terdapat mobilitas tenaga kerja yang sempurna di dalam negara, namun tidak ada mobilitas antar 2 negara. Yang keempat, yaitu biaya produksinya konstan. Yang kelima, tidak ada biaya transportasi. Yang keenam, tidak ada perubahan teknologi. Lalu untuk contohnya bisa dilihat ya, teori keunggulan komparatif negara A dan negara B. Jika dilihat pada dasarnya, negara A memiliki keunggulan, baik dalam produksi pensil maupun buku. Meskipun demikian, biaya relatif pensil yang diproduksi di negara A lebih besar dibandingkan negara B. 1 pensil di negara A sama dengan 2 buku di negara A. Sementara 1 pensil di negara B sama dengan 1 buku di negara B. Oleh karenanya, negara A dan B dapat melakukan perdagangan dengan negara A memproduksi buku dan B memproduksi pensil. Demikian hasil pemaparan dari topik perdagangan internasional dan keunggulan komparatif. Sebelum presentasi kami tutup, kami beri kesempatan untuk teman-teman bertanya. Monggo silahkan yang ingin bertanya. Maaf, izin bertanya, Mbak. Ya. Tadi kan perkenalkan, nama saya Deni Ragil Pangestu, NIM 19104011116. Di situ kan tadi dijelaskan manfaat keuntungan perdagangan internasional, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Nah, yang saya tanyakan itu keuntungan dari spesialisasi itu maksudnya gimana ya, Mbak ya? Terima kasih. Baik, dan monggo yang lain yang ingin bertanya. Langsung aja ya, saya jawab pertanyaan dari Mas Dani Ragil, yaitu maksud dari keuntungan spesialisasi. Keuntungan spesialisasi bisa diartikan yaitu sebagai keuntungan yang diperoleh suatu negara dalam perdagangan internasional akibat adanya suatu kelebihan dan kemampuan sumber dayanya yang menyebabkan negara tersebut sangat efisien dalam menghasilkan suatu produk tertentu. Adapun spesialisasi sendiri
didefinisikan sebagai berikut, yaitu kegiatan perdagangan pada sektor yang lebih banyak menghasilkan. Jika sebuah negara lebih produktivitas dalam menghasilkan sebuah barang daripada negara lain, maka itulah yang dapat diperdagangkan. Bagaimana, Mas Dani? Baik, Mbak. Terima kasih. Monggo yang lain yang ingin bertanya. Ada yang ditanyakan lagi ke kelompok 2? Ya, Pak. Ya. Nama saya Muhammad Ali Syapuddin, NIM 19104011154. Mau bertanya, dalam perdagangan nasional, bagaimana perdagangan itu bisa disebut sebagai ilegal maupun non-ilegal? Apakah terdapat syarat-syarat tertentu bisa menjadi legal? Terima kasih. Bisa diulang, Mas Alwi? Dalam perdagangan nasional, bagaimana syarat-syarat agar bisa disebut legal? Dan apa jadinya kalau maksudnya sebab kurang apa kok bisa disebut ilegal gitu? Berarti gini, syarat legalnya perdagangan internasional dan perdagangan yang bagaimana yang ilegal gitu, Mas Alwi. Ya. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Mbak bisa dijawab dulu dari pertanyaan yang tadi. Bentar, Pak.